Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Come on, sing it out. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari setiap kita yang memuji, memuliakan Tuhan, bersama-sama kita naikkan sorak-sorai terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Ini segenap kerinduan kami ya Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Bersama katakan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari bergoyang bersama katakan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Bersama-sama nyanyikan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Lebih lagi bersama nyatakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar Tuhan dan mulia, biarlah semua memujimu. Bersama-sama kita nyatakan, biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu. Biarlah setiap yang bernafas di tempat ini memuji-muji kebesaran-Mu Tuhan. Mari setiap kita yang bersukacita sorakan haleluya. Habakuk 3 ayat 1-3. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman, dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segala langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Biarlah ini menjadi pujian dari hati kami ya Bapa. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kami nyatakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah
yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ini pujian dari hati kami mau nyatakan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu Tuhan tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, Kau mulia dan berkuasa. Kami kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari lebih sungguh lagi dengan segenap hati kita nyatakan, kagum, hormat akan Engkau. We stand in awe of You, Lord. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau. Shalom Sobat JC yang ada di rumah, welcome back to JC from home. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan nih. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, aku mau ajak teman-teman buat kita sama-sama doa dulu ya. Yuk, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami mengagumi untuk kebesaran-Mu, untuk segala kebaikan-Mu. Kami mau mengucap syukur untuk hal-hal baik yang telah Kau lakukan pada kami hingga hari ini ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami anak-anak muda-Mu, anak-anak remaja-Mu, kami ingin bersatu hati di sini. Kami sudah mengangkat, meninggikan nama-Mu, kami sudah menyatukan doa kami. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan setiap kami, Engkau jagain setiap kami, berikan kami telinga dan hati yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Dan juga Engkau berkati kami ya Tuhan, supaya kami bisa mendengar dan mendapatkan banyak dari firman-Mu hari ini. Berkati hamba-Mu secara khusus, jamah lidah bibir hamba-Mu agar dapat menyampaikan isi firman-Mu dengan kata yang sederhana sehingga dapat dimengerti. Biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata-kata berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami. Mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Oke, saya lagi aku sapa dong. Shalom semuanya. Ya buat teman-teman yang ada di rumah, nggak kerasa nih ya teman-teman kita udah ada di akhir bulan Oktober nih. Wah kita nggak kerasa udah dan sudah ada mau mengakhiri tahun 2025 nih. Nggak kerasa banget nih. Nah dan kalau teman-teman ingat sepanjang bulan ini kita ada bahas apa? Ingat nggak teman-teman? Nah sepanjang bulan ini kita itu banyak bahas soal hubungan. Kita itu banyak bicara soal gimana sih hubungan kita sama sesama kita. Orang-orang di sekitar kita nih. Dan dari minggu pertama sampai minggu lalu nih kita udah denger banyak banget soal hal itu teman-teman. Nah hari ini aku mau coba ngajak teman-teman nih untuk coba yuk kita review sedikit nih soal ini gitu. Untuk mereview aku mau mulai dengan satu pertanyaan untuk teman-teman. Nah teman-teman pasti punya hubungan dong dengan sesama, dengan teman, dengan keluarga, dengan siapapun pasti punya dong, nggak mungkin nggak punya. Nah buat teman-teman yang punya hubungan, dalam hubungan itu
Pernah nggak sih kamu punya masalah? Pernah nggak? Coba. Kira-kira pernah nggak teman-teman coba ingat-ingat. Misalnya sama temennya, aku pernah punya masalah nih. Atau mungkin sama abangnya gitu, aku pernah punya masalah nih. Atau mungkin sama orang-orang tetangganya gitu, aku punya masalah nih. Nah mungkin ada yang pernah, mungkin ada yang kayaknya nggak pernah sih, aku selalu baik gitu. Bahkan mungkin ada, aduh nggak tahu kak, aku kayaknya nggak pernah punya masalah gitu. Nah sekarang aku mau ajak teman-teman nih, teman-teman untuk boleh coba tutup matanya bentar. Terus coba bayangi, buat teman-teman yang punya masalah dengan sesamanya ya. Coba kamu bayangi wajah orang yang paling kamu nggak suka itu. Orang yang mungkin nyakitin kamu, atau mungkin orang yang punya masalah sama kamu dalam hubungan ini. Coba tutup mata, bayangi mukanya. Bayangin mukanya, apa yang mau kamu lakukan sama dia? Apakah kamu mau mukulin dia? Apakah kamu mau apatis sama dia, nggak mau ngeliat dia? Atau kamu malah mau peluk dia, kamu mau maafin dia? Nah teman-teman bisa punya keputusan masing-masing. Tapi hari ini aku mau ajak teman-teman, untuk tema kita hari ini adalah love in action. Kita udah belajar banyak nih soal mengasihi dari minggu pertama sampai minggu lalu. Kita udah belajar banyak banget. Dan hari ini aku mau ajak teman-teman untuk kita terapin itu teman-teman. Jadi makanya tema kita hari ini adalah love in action. Kita bacainnya ya di 1 Yohanes 3 ayat 18. Kakak bacakan untuk kalian. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, teman-teman, dalam mengasihi itu kita nggak boleh cuman omdo. Nah, aku mau ajak teman-teman say no to omdo gitu. Katakan tidak pada omong doang. Kita nggak bisa mengasihi cuman dengan perkataan atau cuman dengan lidah. Wah, aku sih baik-baik aja sama dia. Wah, aku sih mengasihi dia banget. Wah, aku sih sayang dia banget. Tapi cuman di mulut doang. Di aslinya kita nggak lakukan apa-apa. Contohnya misalnya kamu kalau mengasihi teman kamu, ketika dia ulang tahun kamu bilang, aku sayang banget nih sama dia. Tapi bahkan kamu kalau dia ulang tahun nggak diucapin. Bahkan kalau dia ulang tahun mungkin kamu nggak kasih hadiah kecil. Kamu nggak ngasih apa-apa. Bukan harus ngasih hadiah ya, tapi mungkin ngasih doa gitu. Itu yang disebut omong doang. Tapi di ayat ini dan hari ini kita mau belajar, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan. Sekali lagi aku ingatin, bukan cuman dengan kata-kata, bukan omong doang. Tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran teman-teman. Nah, makanya buat teman-teman nih, yang tadi itu punya orang yang gak disuka, orang yang dibenci, orang yang rasanya, aduh malas banget nih aku sama dia. Aku punya pertanyaan lanjutan nih. Apakah kamu sudah berdamai dengan orangnya? Nah, udah belum? Kalau sudah berdamai, coba ingat-ingat apa sih yang kamu lakukan untuk berdamai sama dia? Kalau kamu belum berdamai, apa sih yang kamu mau lakukan sama dia untuk berdamai? Sekali lagi aku ingat, kita hari ini mau lihat action nyatanya. Bukan lagi cuman omongannya aja. Coba bayangin kalau kamu ketemu dia, orang yang mungkin kamu belum berdamai nih. Apakah kamu mau lakukan apa yang kamu mau? Apa yang mau kamu lakukan gitu? Atau kalau kamu udah berdamai nih sama dia, coba ingat apa yang kamu lakukan waktu itu untuk berdamai sama dia. Nah, mungkin belum semua teman-teman itu udah berdamai gitu. Mungkin belum semua teman-teman itu udah tahu mau ngapain. Tapi aku mau ngasih contoh nih, tips and trick dari seseorang yang ngasih tahu gimana sih caranya biar bisa mengasihi. Nah, aku bacakan ya. Kita mau baca di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, teman-teman itu anak-anak Allah kan? Gak mungkin enggak. Teman-teman itu berasal dari Allah kan? Gak mungkin enggak teman-teman. Teman-teman,
dibilang di sini kalau kita memang berasal dari Allah, kalau kita emang merasa kita itu lahir dari Allah, maka kita dipanggil untuk mengasihi. Dan kasih itu berasal dari Allah, teman-teman. Jadi mungkin ada teman-teman di sini, aduh Kak, susah banget sih ngasihin dia. Aduh Kak, dia ini masih nyebelin banget. Aduh Kak, aku tiap muka dia rasanya gitu. Mungkin teman-teman masih punya perasaan kayak gitu. Tapi kita kenal Allah dan kita berasal dari Allah. Makanya kita harus mengasihi. Kita dipanggil mengasihi. Kalau berat, ingat-ingat ini lagi aja teman-teman. Bahwa kita itu berasal dari Allah. Dan Allah itu kasih. Coba teman-teman bayangin, teman-teman kira-kira yang di rumah ini suka nggak ya kalau nonton film, atau mungkin nonton drakor, atau nonton hal-hal lain, anime. Kalau teman-teman nonton, atau YouTube deh, nonton YouTube, Instagram, TikTok. Teman-teman lebih suka pakai kuota sendiri atau pakai wifi nih? Pasti pakai wifi dong. Karena kalau pakai kuota sendiri pasti cepet banget habisnya. Nah bayangin teman-teman ketika kamu mengasihi itu, kalau kamu cuma ngandalin diri sendiri, kalau kamu cuma ngeliat diri sendiri, itu kayak nonton YouTube pakai kuota sendiri. Entah itu nggak tahan lama, atau bahkan nggak selesai mengasihinya. Tapi ketika kamu ingat ayat ini dan teman-teman ingat bahwa kasih itu berasal dari Allah, teman-teman itu pakai wifi. Dan wifi-nya itu unlimited banget. Nggak ada habisnya teman-teman. Kasihnya itu nggak pernah habis. Makanya kita selalu bisa mengasihi terus. Kalau kita ngandalin Tuhan. Kakak lanjut baca tadi ayat 7 dan 8. Kakak lanjut ke ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna dalam kita. Teman-teman, sebagai contoh, kita ini udah bisa lihat dari Yesus sendiri, dari Allah sendiri. Dari Allah, dibilang di ayat ini, dia udah ngasih anaknya teman-teman. Yaitu siapa? Yesus. Itu adalah contoh nyata dari bentuk kasihnya Tuhan. Untuk mengasihi, Allah itu effort banget loh. Dia effort yang luar biasa. Dia ngasih anaknya turun ke bumi. Bahkan kalau teman-teman baca di Roma 5 ayat 8 dibilang, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita karena kita masih berdosa. Teman-teman bayangin kalau ada orang yang mengasihi kita sebegitu besar. Dia sampai turun ngasih anaknya turun ke dunia karena kita telah banyak berdosa, cuman buat mati teman-teman. Itu adalah contoh kasih yang luar biasa. Datang cuma untuk mati itu susah teman-teman. Bayangin teman-teman, untuk banyak orang, untuk orang-orang yang mungkin bahkan benci sama kamu, terus kamu rela mati untuk dia. Untuk orang-orang yang nyakitin hati kamu harus mati untuk dia. Teman-teman senang gak? Mungkin enggak. Bahkan aku sendiri masih berat kalau ngelakuin itu. Nah teman-teman, tapi Allah udah ngasih tunjuk nih, udah ngasih contoh, dia ngirim anaknya, bentuk effortnya sama kita karena dia mengasihi kita. Nah kita sebagai anak-anaknya juga dipanggil untuk itu teman-teman. So Kak, what should I do? Apa sih Kak yang harus aku lakukan untuk tunjukkan kasih itu? Apa sih yang harus aku lakukan mulai dari sekarang Kak? Kita udah banyak dengar dan belajar soal kasih. So apa yang harus kita lakukan sekarang adalah kita juga harus tunjukkan kasih itu ke orang lain. Not just omdo, bukan cuma omong doang, tapi benar-benar aksi nyata. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 ngomong gini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu
bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Teman-teman, mengasihi itu jadi sebuah perintah, teman-teman. Mengasihi itu bukan lagi cuman, ya gak ada kak di Alkitab disuruh aku harus mengasihi orang lain. Ini teman-teman, mengasihi itu perintah yang nyata dari Tuhan, teman-teman. Dan mengasihi itu kayak kamu lagi pakai ID card. Itu kayak kamu lagi nunjukin siapa kamu, teman-teman. Karena dengan mengasihi, di situ semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridnya Tuhan. Dengan kamu mengasihi itu kayak ID card kamu tunjukin bahwa kamu adalah muridnya Tuhan. Bayangin kamu pakai ID card tuh. Bayangin kamu merasa kayak kamu mengasihi nih. Tapi kamu gak lakukan itu. Kamu gak akan mengasihi itu. Kamu bilang kamu murid-muridnya Tuhan. Maka itu salah, teman-teman. Kalau kamu mengasihi, maka itu akan menunjukkan bahwa kamu adalah murid Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kamu gak mengasihi, maka kamu gak nunjukkan murid-murid Tuhan itu seperti apa. Malah orang-orang akan makin jauh dari Tuhan gitu, teman-teman. Dia gak nunjukkan hal baik. Dia gak nunjukkan kasih. Ngapain aku ikut Tuhannya? Gak bener tuh Tuhannya. Itu yang orang-orang lihat. Tapi kalau kamu nunjukkan kasih itu, teman-teman. Wah, dia luar biasa sekali ya. Wah, dia keren banget ya mengasihi. Maka kamu baru aja nunjukin kasih itu, teman-teman. Kamu baru saja nunjukin bahwa kamu murid-murid Tuhan itu, teman-teman. Nah, kita udah banyak belajar soal kasih. Kita udah banyak belajar soal mengasihi sama. Sekarang teman-teman, aku challenge nih teman-teman semua untuk lakukan kasih itu. Teman-teman yang mungkin masih punya orang yang dibenci, teman-teman yang mungkin masih punya orang yang gak disukai, teman-teman yang mungkin masih punya orang-orang yang gak seneng ada di dekat dia, aku mau ajak mulai hari ini, teman-teman. Ayo ngambil aksi nyata. Ayo teman-teman ambil langkah nyata. Mulai ampuni dia, mulai maafin dia, dan juga teman-teman mulai doakan dia. Aku akan tutup di satu ayat ini, teman-teman, yaitu Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan kita. Nah, teman-teman punya HP kan? Pernah gak sih HP-nya memorinya penuh, teman-teman? Kalau HP memorinya penuh, biasa gimana? Kalau HP ku ya teman-teman, kalau memorinya mulai penuh, maka dia udah gak bisa beraktivitas kayak biasa lagi. Mulai dia agak ngelek-ngelek, mulai dia agak lambat, mulai dia agak susah lah kalau mau main game lagi, susah banget. Mengampuni itu kayak ngebuang memori buruk itu, teman-teman. Ngebuang memori-memori gak berguna. Waktu memori HP kita penuh, kita pasti mau ngebuang hal-hal yang gak berguna yang ada di HP itu. Mengampuni sama seperti itu. Kita ngebuang hal-hal buruk, ngebuang hal-hal yang gak baik, ngebuang hal-hal mungkin ada virus-virusnya gitu. Mengampuni itu, buang hal itu dan bikin kita sebagai manusia bisa bekerja lagi seutuhnya. Bisa berjalan lagi dengan sangat baik, teman-teman. Dan untuk memperkuat itu mungkin laptop teman-teman deh, kalau memorinya penuh, udah dihapusin. Teman-teman gak mau kan kadang penuh lagi atau mungkin bervirus lagi. Teman-teman pasti disuruh pakai sesuatu antivirus yang bisa bantu biar gak kena virus lagi. Itu sama dengan yang disuruh ini, yaitu kenakanlah kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran, belas kasihan. Sama seperti itu kayak antivirus. Ketika kita kenakan itu, ketika kita pakai itu, ketika kita install itu di dalam diri kita, maka itu akan memperkuatnya. Jadi pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, teman-teman, itu tadi ya.
Kita udah belajar banyak banget sepanjang bulan ini tentang mengasihi sama. Dan untuk mengasihi sama, tentunya teman-teman jangan lupa harus dimulai dari membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang udah kita banyak pelajari di bulan lalu tentang membangun hubungan sama Tuhan. Dan hari ini kita mau ngambil langkah nyata. Kita mau ambil action yang baru teman-teman. Nah, teman-teman mau kan ngambil action itu? Teman-teman mau kan ngambil langkah itu? Sekali lagi aku ajak teman-teman, ayo mengasihi, ayo mengampuni, ayo doakan mereka. Ada amin teman-teman? Oke teman-teman, demikian firman Tuhan kita hari ini. Nah, kita mau tutup sama-sama firman Tuhan kita hari ini. Yuk, kakak ajak kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga. Sekarang kami telah selesai mendengar firman-Mu. Terima kasih untuk firman yang telah Engkau tabur pada kami hari ini. Dan saat ini kami berdoa bersama-sama ya Tuhan. Mulai hari ini kami mau mengambil langkah nyata. Kami mau mengambil action untuk mengasihi teman-teman. Untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami. Untuk mengasihi keluarga kami. Berkati kami Tuhan, jagain kami Tuhan. Engkau baharui hati kami ya Tuhan. Agar kami gak omong doang. Agar kami gak cuma ngomong aja, tapi kami benar-benar mengambil langkah nyata. Engkau yang memampukan, Engkau yang menyanggupkan, Engkau yang bisa pulihkan kami dan sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami akan menutup ibadah kami. Kami berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Terima kasih untuk keluarga besar GBB dan Plaza. Secara khusus untuk JC, terima kasih untuk komunitas wadah yang luar biasa yang telah Engkau sediakan bagi kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pembangunan rumah-Mu, rumah persembahan. Kiranya Engkau berkati pembangunan rumah-Mu ini ya Tuhan. Agar dapat selesai dengan baik, agar dapat berjalan dengan baik tanpa kurang sesuatu apapun. Kami juga berdoa untuk negara kami, untuk bangsa kami Indonesia. Damai ada pada Indonesia, berkat-Mu terus ada pada Indonesia. Dan kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus untuk kota kami, kota Medan ya Tuhan. Kiranya Medan terus Engkau jagain, Engkau tutup bungkus dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, berkati setiap kami kemanapun kami melangkah, adik-adik GC yang ada Engkau berkati sekolahnya, Engkau berkati orang tuanya, Engkau berkati apapun yang mereka lakukan dimanapun dan kapanpun ya Tuhan. Engkau terus menggenggam tangan mereka, berjalan bersama-sama dengan mereka kemanapun ya Tuhan. Dan sebelum kami pulang, kami juga akan berdoa untuk Yerusalem. Mari kita arahkan tangan kita kepada Yerusalem. Shalom Yerusalem, shalom. Diberkatilah tembok dan puri-Mu, dan kiranya Yerusalem penuh dengan damai sejahtera, dan kiranya berkat dari Yerusalem mengalir kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan pulang, sebentar kami akan kembali melakukan aktivitas kami dan melakukan apapun yang kami ingin lakukan berikutnya. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami, mari kita arahkan tangan hati dan pikiran kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putra Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini, esok, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari teman-teman kita yang telah selesai mendengar firman Tuhan dan telah selesai melakukan GC From Home hari ini, sama-sama kita katakan amin. Sekian aja untuk hari ini teman-teman. Selamat hari Minggu. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. See you, bye-bye.